Kejagung terima berkas istri Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Liputan 6.com, Jakarta, Kejaksaan Agung Kejagung menerima berkas perkara tersangka Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada hari, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Kalau berkas Ibu PC ini tadi pagi baru kami terima dari penyidik Bareskrim dan kami akan melakukan langkah yang sama yaitu penelitian, ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jampidum Kejagung Fadil Zumhana saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Polri siap hadirkan 5 tersangka pada rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. 4 pernyataan terkini Kompolnas soal kasus dugaan pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Menurut dia, sebelumnya, sudah ada 4 berkas perkara dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang sudah diterima oleh Kejagung dan saat ini sedang dalam proses penelitian. 4 berkas perkara sudah masuk dan dalam proses penelitian berkas perkara, sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kejaksaan berwenang melakukan proses pra-penuntutan, untuk membuat terang satu peristiwa pidana, ucap Fadil. Apabila semua berkas dan petunjuk sudah memenuhi kriteria, lanjut dia, maka perkara terkait pembunuhan berencana Brigadir J akan segera dibawa ke pengadilan beserta dengan alat bukti yang ada. Dan kami yang membangun kasus itu untuk dapat segera dibawa ke pengadilan, jadi kawan-kawan, perkara ini insya Allah apabila semua petunjuk kami dipenuhi oleh kawan penyidik yang telah berupaya mengungkap peristiwa pidana ini kami akan bawa ke pengadilan sesuai dengan alat bukti saat ini, terang Fadil. Fadil mengatakan, pihaknya bersama dengan Kabareskrim dan Direktur Penyidik Andi Rian sudah melakukan koordinasi siang malam hingga hari libur sudah berjalan selama 2 minggu terkait kasus Brigadir J. Hal itu dilakukan supaya perkara pembunuhan berencana Brigadir J segera selesai sampai ke pengadilan. Prosesnya sudah berjalan kurang lebih 2 mingguan kurang, kami koordinasi secara intensif baik dengan Kabareskrim, juga dengan penyidik dipimpin oleh Direktur Andi Rian, jadi kami melakukan diskusi intensif siang malam bahkan hari libur pun kami diskusi dengan rekan penyidik, kenapa? Karena perkara ini harus segera kami tuntaskan ke pengadilan, kata Fadil. Namun kawan media harus sabar karena proses hukum harus dilakukan cermat dan hati-hati, sesuai ketentuan hukum acara pidana dan pasal yang disangkakan. Kita tidak boleh sembarangan, makanya saya tidak mau banyak bicara karena saya takut bias, lanjut Fadil. Fadil menjelaskan, saat rekonstruksi hari ini, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022, ada 10 jaksa yang akan hadir mendampingi proses rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J di Rumah Dinas Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Namun, belum ada kepastian apakah proses rekonstruksi diadakan secara terbuka atau tidak. Jadi rekon itu setiap berkas ada 2 orang yang kita pegang, kurang lebih ada 8 orang, jadi 10 orang karena 5 berkas perkara tentang bagaimana jalannya rekon mungkin kalau itu dipersilahkan penyidik kalian meliput ya, kalau enggak ya sudah itu kepentingan hukum. Jadi nanti jaksa yang akan mengarahkan proses rekon terjadi peristiwa pidana itu, ungkap Fadil. Hal tersebut menjadi pertanyaan terkait keterbukaan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Pasalnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memberikan arahan untuk membuka secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini udah saya buka loh ini, substansinya untuk kepentingan penyidikan jadi penyidik yang harus tahu. Media silahkan ikut persidangan, pengadilan itu terbuka. Apa kepentingannya? Kalau berkas sudah lengkap kami sampaikan ke media. Lengkap berarti saya segera limpah ke media, tolong dipahami. Teman-teman media, keterbukaan itu bukan berarti kita membuka, untuk hal-hal yang sifatnya substantif tak boleh dibuka. Tidak akan saya sampaikan ke kalian, akan saya sampaikan ke penyidik, nanti biar berkoordinasi dengan jaksa. Ini konsumsi penyidik bagaimana memenuhi petunjuk jaksa, tegas Fadil. Kapolri pastikan rekonstruksi kasus kematian Brigadir J dilakukan transparan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pelaksanaan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan akan berjalan secara transparan. Adapun tim Sus Polri telah menjadwalkan agenda tersebut pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Semuanya transparan, tidak ada yang kita tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan itu janji kita, tutur Kapolri Listio di Bundaran Hotel Indonesia, Hai, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022.
Listio enggan merinci terkait mekanisme pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Yang pasti, kelima tersangka yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer alias Baradae, Rika Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan turut ditemukan dalam proses rekonstruksi. Itu teknisnya itu, biar diserahkan ke ini. Yang penting saya doakan kalau kita semua tetap seperti komitmen kita, kata Listio. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae akan dipertemukan dengan Verdi Sambo saat rekonstruksi di Kompleks Polri RT 5 RW 1, Duren 3 Jakarta Selatan, pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Baradae, Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf atau KM dan Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR akan memperagakan adegan-adegan pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan.